Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal naik kelas atau tinggal kelas? Kayaknya ini tuh topik yang deket banget ya sama kita semua. Sesuatu yang sering jadi obrolan, entah itu di sekolah, di rumah, bahkan mungkin kita sendiri pernah ngalamin dilemanya. Kelihatannya simpel banget kan pertanyaannya. Ya, naik kelas atau tinggal kelas? Udah gitu aja. Seolah-olah pilihannya cuma A atau B, hitam atau putih, jelas banget plus minusnya. Tapi yakin nih, sesederhana itu? Nah, ternyata nih, di balik pertanyaan yang kelihatannya straightforward itu, ada dilema yang jauh lebih kompleks. Penuh sama sudut pandang yang beda-beda, bahkan saling tabrakan. Konsekuensinya juga nggak bisa ditebak. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus dengerin langsung dari TKP-nya ya, dari orang-orang yang ada di dalam kelas itu sendiri. Yuk kita simak suara-suara mereka yang ada di jantung perdebatannya. Ini nih, suara pertama dari seorang guru. Kelihatan banget ya ada rasa frustrasinya. Dia bilang, karena siswa nggak bisa ditinggal kelas, banyak yang jadi semaunya. Belajar atau enggak, ya tetap naik. Aduh, kebayang ya, gimana rasanya jadi guru kalau murid-muridnya mikir, santai aja, toh pasti naik kelas. Tapi tunggu dulu, coba kita lihat dari sisi yang beda. Ini sekarang suara dari seorang murid. Dia bilang, tapi kan nggak semua siswa itu malas. Ada yang beneran ketinggalan, tapi tetap dipaksa naik padahal belum paham. Coba deh bayangin, rasanya gimana dipaksa belajar materi baru, padahal pondasi yang lama aja masih goyang. Itu kayak perjuangan sendirian yang nggak kelihatan kan? Nah, yang bikin makin seru nih, ternyata di kalangan guru sendiri pun suaranya nggak satu. Ada lagi nih guru lain yang bilang, tinggal kelas tuh bukan solusi ajaib, kadang itu cuma nunda masalah, bukan nyelesain. Wah, ini nunjukin kalau emang nggak ada jawaban yang gampang, nggak ada jalan pintasnya sama sekali. Oke, setelah dengerin curhatan personal tadi, coba sekarang kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana ceritanya sebuah kebijakan atau aturan dari atas itu, pas turun ke lapangan, ke realitas di kelas, malah jadi beda ceritanya. Nah, ini yang bikin ada semacam jepitan yang nggak disengaja. Jadi gini intinya, tujuannya aturan ini tuh sebenarnya mulia banget loh, supaya anak-anak nggak putus sekolah. Keren kan? Tapi, realitanya di lapangan malah jadi serba salah. Gurunya jadi ngerasa kejepit. Gimana nih, masa naikin anak yang belum siap? Ini bikin ngajaran di kelas berikutnya jadi lebih susah, karena kemampuannya beda-beda banget. Nah, muridnya juga kejepit. Mereka yang dibantu naik, pas di kelas baru malah makin keteteran. Jadilah lingkaran setan yang bikin frustrasi. Dua-duanya, guru dan murid, sama-sama jadi korban sistem. Oke, kita udah lihat dari sisi guru, murid, sampai ke sistemnya. Sekarang, kita sampai di bagian akhir, dan mungkin ini yang paling penting. Ini saatnya kita ngaca. Kita nanya ke diri kita sendiri, sebuah pertanyaan yang jujur. Coba deh, kita jujur-jujuran sekarang. Kalau dulu, waktu kita sekolah, nilai kita itu murni 100%. Nggak pernah ada yang dibantu atau dikatrol sama sekali. Kira-kira, kita semua beneran bakal lulus nggak ya? Dan ini nyambung ke pertanyaan terakhir. Jangan-jangan guru atau dosen kita dulu juga pernah ngelakuin hal yang sama, membantu kita sedikit, yang akhirnya bikin kita bisa lulus dan bisa sampai di titik kita sekarang ini?